Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi ridha nafsihi zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya subuh Masjid Jami Al-Barakah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita bersyukur dalam kenikmatan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai detik menjelang akhir Ramadan ini. Kita masih dikawal, dirindu, dimanja, diberikan hidayah oleh Allah dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Ini adalah ibadah, ini adalah hadiah yang diberikan oleh, bersyukur atas hadiah itu. Masih puasa kan ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Tarawih berapa saf? Masih? Maju. Maju ya. Ada kemajuan. Alhamdulillah. Apa-apa. Ibarat sebuah pertandingan, ada penyisihan grup, ada 16 besar, ada 8 besar, ada semifinal, ada finalnya. Yang final lah yang dapat itu, yang dapat piala. Ya mudah-mudahan kita dapat piala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah, hari ini khusus kita bicara tentang zakat. Puncak daripada ibadah puasa ataupun puncak daripada keimanan kita kepada Allah yaitu adalah membayar zakat. Udah bayar zakat, Pak? Belum? Ada, alhamdulillah. Tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadikan tentram hati mereka. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat itu ada untayan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang menerima hadiah, baik itu zakat, infak ataupun pemberian kita lah, itu pasti dapat, karena Allah sudah catatkan itu. Nggak usah khawatir. Nah, itulah yang menyebabkan hati kita tenang. Itu jugalah yang menyebabkan jiwa kita itu kalau tadi rapuh jadi kuat, karena ada doa-doa dari orang-orang yang menerima hadiah dari kita. Nah, makanya kalau kita membayar zakat, kalau kita mengeluarkan harta sebagian yang kita punya ya untuk orang-orang yang membutuhkannya, maka situlah kekuatan
jasad kita, kekuatan roh kita, kekuatan jasmani kita. Yang kedua, untuk membersihkan harta itu sendiri. Sebab harta itu kalau nggak dibersihin, dia jadi kotor. Sama seperti kita punya kaca, kalau kacanya tidak dibersihkan, lama-lama jadi karat. Lama-lama nggak enak lagi dilihat. Nah, kalau tubuh kita, harta kita ini biar bersih, maka keluarkan. Sama seperti badan kita ini. Badan kita ini perlu olahraga. Ya. Itu olahraga itu apa namanya itu? Makanya Nabi itu ada olahraganya apa? Berkuda dan berenang. Jadi kita tuh Pak, yang kedua olahraga Nabi itu suka jalan. Kenapa Nabi itu sehat? Karena suka jalan. Kalau kita kan cengeng, beli nasi uduk aja pakai tuh kan. Beli gorengan aja pakai motor. Jangan Pak, keliling dong. Nah, kalau boleh itu minimalnya itu 3 kilo per hari. Setiap hari itu jalan kaki, biar tubuh kita itu ada sehatnya. Saya punya teman dulu itu Pak, kalau ke kantor dia nggak mau naik lift. Kalau naik kantor itu beliau itu nggak mau naik lift, sengaja naik tangga darurat. Nah, itu. Biar sehat katanya itu. Biar sehat, biar kuat badannya itu. Ternyata benar, orang yang banyak jalan kaki itu sehat. Nah, itu tubuh keluarkan keringat-keringat kotor, membakar pori-pori yang kotor, lemak-lemak yang kotor di dalam tubuh kita itu, supaya kita ini kuat dan bersih. Nah, harta juga begitu, ya, supaya dia bersih dan kuat, tidak rapuh, tidak mudah goyang, tidak datang maling. Nah, kalau ada kemalingan, misalnya ada orang maling nih, ada orang kemalingan nih, ataupun ada orang kebakaran, itu sebenarnya nggak usah ditangisi. Kalau kehilangan, jangan dicari. Imam Syafi'i itu, Imam Al-Ghazali itu begitu. Diamanahin kalau kamu kehilangan jangan dicari. Kalau kita lapor, kita lapor polisi. Nah, itu orang-orang kalau itu Pak, Ustadz kan harganya mahal. Ya gimana lagi? Nggak usah. Coba dah, kalau kehilangan, mudah-mudahan jangan sampai dah ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang kita lihat kehilangan, dia linglung, nggak perlu. Gitu. Ya. Itu yang memudahkan maling masuk ke rumahnya itu siapa? Allah. Kok bisa masuk maling padahal udah digembok, padahal udah motornya digembok, mobil anunya digembok, pagarnya digembok, pintu rumahnya digembok, kok masih masuk juga? Siapa yang mengatur itu? Ya Allah. Kenapa bisa bilang? Karena hak Allah itu nggak dikeluarin. Coba introspeksi diri kita itu. Kalau hilang apa-apa, mudah-mudahan jangan nyampe dah. Tapi kalau kejadian seperti itu, kita nggak usah banyak komen. Nggak ada yang tahu. Dan jangan diceritain sama orang. Jangan diceritain. Kalau kita ceritain sama orang, sama kita membuka aib. Biar aja kita sama Allah yang tahu. Sebab Allah itu pasti ngirim maling, ngirim itu kebakaran. Jangan sampai dah. Pokoknya begitu itu kata Allah itu.
Ana nggak dikasih hak Allah, makanya Allah paksa ambil. Hak Allah itu ada, tapi karena kita nggak ngasih, karena dia nggak ngasih, ya, dikirimlah mudah itu. Nah, sakit pun sama. Sama aku sakit nih. Ya, boleh jadi dua. Satu, banyak dosa. Cara Allah ngampuni dosa. Yang kedua, kalau nggak punya dosa, Allah mengangkat derajat. Ya, begitupun tadi tuh kehilangan itu. Kalau kehilangan, tapi jangan juga apa namanya itu terlalu berani. Diparkir sembarangan, taruh tas sembarangan. Nah, udah saya pasar aja sama Allah dah. Itu jangan juga seperti itu. Nah, ya, jadi kita itu disuruh khud, kata Allah, khud min amwalihim sadaqah, ambillah dari orang-orang itu sedekah, zakat. Memang Allah suruh ngambil, datangin. Ada nggak orang kaya? Orang kaya itu kalau sakitnya itu apa? Orang-orang kaya itu sakitnya apa? Jantung, koroner, liver, apalagi ginjal. Yang mahal-mahal kan ya? Ya tergantung itu. Kalau orang-orang miskin sakitnya apa? Paling kurapan, panuan, ya kan ya, batuk, ya udah gitu-gitu doang dah. Selesai dengan konidin, ya kan ya, selesai dengan komik, gitu. Selesai dengan antangin berapa harganya? 2.000 kan ya. Kalau mereka sakitnya itu ruangan ICU, wah, harapan bunda, harapan kita, siloan, ya tergantung itu. Aduh, ngasih duit banyak-banyak, tapi ngabisin juga banyak-banyak. Nah, itu. Ya, tapi Mbak begini loh, hati-hatilah masalah orang. Kenapa masalah banyak itu sebenarnya masalah duit? Bener nggak Pak? Orang pusing, puyeng, tenang, adem, antem, masalahnya cuma satu, duit. Jalan gagah, duit. Ya itu masalah duit. Pulang ke rumah istri ngambek, masalah. Pulang ke rumah istri tambah sayang, masalah. Duit kalau kasih sama istri. Malam 20 Ramadan, kata Imam Habib Hasan Sazili, itu kalau awal Ramadannya itu mulainya hari Selasa, biasanya kata Imam Hasan Sazili itu Lailatul Qadarnya itu malam 27. Nanti malam nih Pak, mudah-mudahan ya. Etikaf di sini nih, malam Senin, malam Minggu lagi kan ya. Malam Minggu tuh. Nah, kalau bisa Pak, kalau bisa itu sedekah. Karena kalau kita baca Quran dapat pahala doang, sama seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun 4 bulan, ya kan? Kalau kita baca Quran, kalau kita berdoa, kalau kita ibadah, gitu. Coba dah, kata Habib Baharun itu, coba dah sedekah. Jadi kalau kita sedekah itu, itu sama seperti bersedekah 83 tahun 4 bulan itu. Jadi langsung kaya itu. Kalau nggak mau sedekah sama orang, sedekah sama ibu aja. Sama ibu.
Ya kan? Oh, udah. Kalau boleh sedekahnya kegedean. Sejuta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, ya kan begitu ya. Kalau kepengen ya udah sedekah sama bini deh, atau sedekah sama apa dah, sama anak, sama siapa. Kalau boleh sedekah, oh enggak. Nah, itu kalau kita sedekah di malam Lailatul Qadar itu katanya pasti nanti awal Syawal itu, Habib Harun bilang begitu kan. Itu Syawalnya itu udah jadi orang kaya. Nah, itu. Ya. Nah, biasanya kan kita cuma baca Quran, ngaji, ibadah, sholat, itu iya benar. Tapi kalau sedekah juga menambah kekayaan. Nah, coba tuh diincar itu. Nah, kalau nggak ada uang segitu berapa? Seberapa aja dah, yang penting sedekah dah. Kan tergantung itu, tergantung nilai sedekahnya. Kalau gede ya dapat truk, dapat pesawat ya kan. Tapi kalau kecil dapatnya kipas angin. Nah, itu tuh. Kan ya. Nah, khud min amwalim sadaqah, dan ambillah dari harta mereka itu. Kalau kita udah punya itu, ya udah sedekah dah untuk membersihkan jiwa kita itu. Ada cerita dulu di masa Bani Israel itu, ada seorang ibu-ibu lagi ngasih makan anaknya. Kan ibu-ibu kan lagi gendong bayi tuh biasanya kan ya, gendong bayi itu, gendong bayinya anak itu lagi makan anaknya itu. Tiba-tiba itu anak ada seekor serigala, ada lewat segera itu diambil anaknya nih, dibawa kabur sama sang serigala, anaknya tadi ini. Ya, dikejar itu oleh ibu ini, serigala itu. Anak saya minta tolong. Karena dia ibu tadi kan sambil ngasih makan anaknya, di tangannya itu ada roti, berpapasan sama orang miskin, ya, berpapasan sama orang miskin, kejar lagi nggak dapat ketemu. Ya. Ketika berpapasan sama orang miskin ini, tiba-tiba ibu tadi itu ngasih roti anaknya tadi sama si miskin. Udah, karena dia udah capek, nggak ada yang nolong, ya kan? Udah capek nggak ada yang nolong. Itu qadarullah, serigalanya itu datang lagi membawa anaknya nyelamatin. Nah, itu ceritanya di dalam kitab Tambil Ghafilin itu. Ya, kenapa? Kalau bahasa kitanya itu, karena engkau sudah bersedekah 1 potong roti, ya, maka anakmu ini aku selamatkan kembali. Menolak musibah. Nah, kalau kita banyak musibah, banyak itu ya sedekah. Sedekah itu memantap banget dah, pokoknya apa dah. Ya, nah, begitupun kalau zakat ini kan wajib. Kalau zakat aja nggak dikeluarin, nah itu terlaluan banget dah itu. Nah, ketika kita keluaran zakat, ketika kita keluarkan sedekah, ketika kita keluarkan hadiah, itu pasti hati jadi tenang. Saya itu Pak, kalau boleh cerita ya, saya punya anak 2 di pondok. Hati saya itu bahagia sekali ketika saya selesai transfer. Selesai saya transfer ini buat anak-anak nih, SPP-nya, ininya, itunya, itu hati saya tuh enak banget, tenang banget. Ya, plong aja. Dan kalau di pondok anak itu nggak boleh kita banyak komen. Gede banget bayarannya. Ini bayaran itu bayaran lagi. Jangan. Kalau kita punya anak cucu, ya udah, kalau muda pondok aja dah. Kalau nggak mau bayaran di situ ya cari pondok yang lain. Apa suka itu kan, wali murid kan begitu kan dia. Bayaran apa ini, jangan. Kalau boleh jangan. Sampaikan sama mandu kita itu, anak-anak kita nanti kalau kamu punya anak, kalau mau dipondokin sekolahin, udah. Kalau memang di situ tempatnya, nggak usah banyak protes.
apapun bayarannya, biarin. Orang yang banyak komen tentang bayaran-bayaran pasti bermasalah anaknya, pasti bermasalah anaknya. Yang kedua, bayarannya pun susah, sulit. Nah, jadi ketika anak di pondok itu Allah sudah ngirim itu rezeki sama kita, itu udah ngirim itu. Tapi kalau kita ikhlas, anak nanti juga enak. Gitu. Pengalaman saya begitu. Biasanya anak baru-baru di pondok itu suka hilang. Enggak pakai. Anak di pondok itu suka hilang sepatu. Kemarin baru dibeli, hilang lagi. Seragam baru dibeli, hilang lagi. Hilang. Protes, awalnya protes. Ya tambah susah kitanya. Nah, akhirnya ya udah dah, mau hilang mau apa deh, ya udah duduk. Ternyata di situ tuh ketenangan jiwa itu ada. Khudh min amwalihim sadaqah, ambillah dari harta mereka itu sedekah. Nah, kita masuk. Kita ini hari ini sudah diwajibkan zakat fitri atau zakat fitrah. Bagusnya mengeluarkan zakat fitrah itu kalau Imam Malikiyah, Imam Syafi'iyah, dan Imam Hambali itu afdalnya khut, apanya itu barang yang mengenyangin. Kalau kita beras ya, beras. Pakai beras aja. Kalau biasanya makan jagung setiap hari, ya jagung. Ustaz, saya setiap hari makan roti, ya roti. Tapi kebiasaan kita kan beras, pakai beras. Kenapa beras itu? Karena ketika kita keluarkan sama fakir miskin itu, mereka bisa langsung mengkonsumsi. Bahwa besok itu hari raya Idul Fitri itu adalah hari berhenti kita puasa, hari makan-makan, hari senang-senang, hari bergembira, ya, berbahagia, apalagi makan ketupat sayur, ya kan? Nah, itu. Tapi kalau pendapat Hanafi, nah ini pendapat yang lemah, itu boleh pakai duit katanya, boleh pakai duit. Itu enggak ada lemah. Kalau Ustadz pakai apa? Saya pakai beras. Satu beras yang paling mahal, yang paling bagus. Kadang saya sisain, kan kadarnya itu kan 3,5 ya. Saya lebihkan itu jadi 4 liter. Jadi 4 liter. Biarin aja, namanya juga setahun sekali kan ya. Setahun sekali nih cari beras yang mahal. Jangan kita makannya berasnya itu harga 15.000 seliter. Ketika zakat fitri cari. Ada nggak Pak? Ada ya. Dicari yang harga 20 kan, bahkan berbulok dikasih. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kalau boleh itu yang paling bagus. Karena nanti itu itu beras kita nanti di akhirat kita ambil lagi tuh. Kita ambil lagi beras kita yang kemarin kita keluarin itu zakat fitri itu. Kita ambil lagi dengan bagus. Ya, pakai duit bagaimana? Kalau di dalam kitabnya Anah itu makruh. Ya, makruh. Tapi kita nggak menyalahkan kalau pakai duit, boleh apa-apa. Tapi pendapat yang lemah. Tapi bagusnya dia pakai beras. Ya, pakai beras. Supaya itu bisa langsung dikonsumsi. Nah, kalau boleh ketika kita ngeluarin zakat itu, ya, kalau ada lebih-lebihan, ada minyak gorengnya, ada lauknya, ikan sardennya, udah barangin dah. Nah, itu barangin itu. Apalagi kalau kita keluarin langsung sama yang berhak, sama yang mustahiknya, sama fakir miskinnya.
Oh saya nggak akan keluarin ke masjid, di depan rumah saya nih ada orang fakir miskin nih, lebih bagus. Nah, ya langsung juga boleh seperti itu. Awalnya dulu itu, zaman dahulu itu seperti itu, ya langsung diserahin sama yang mustahiknya. Nah, karena takut cemburu sosial, makanya dibuat amil apa namanya itu lembaga zakat. Kalau kita sekarang ini namanya Basnas. Nah, itu. Nah, supaya nanti bisa dikontribusikan dengan baik. Jadi kemarin itu ada santri nanya, Ustaz, apa perbedaan zakat sama pajak? Hah? Apa perbedaan zakat sama pajak? Saya menjawab, kalau zakat itu harta orang kaya dikasih diberikan kepada fakir miskin. Kalau pajak harta orang miskin dinikmati. Itu bedanya. Kan benernya. Oh, mobilnya, wah, ada yang baru lagi tuh. Ya, ternyata ya itu uang uang itu. Ngambil itu ya. Pokoknya enggak halal itu dah. Nah, makanya kalau boleh itu minta selamat aja dah. Selamat. Buat apa namanya itu kalau kaya tapi harta orang lain. Nah, kepada siapa yang harus kita keluarkan itu? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, jadi itu ada 8 asnaf, 8 sinif. Pertama, dia adalah fakir. Fakir ini apa? Fakir ini dia nggak punya apa-apa. Punya tapi enggak cukup. Nah, punya tapi sedikitnya itu enggak cukup, tidak memadai. Kurangnya itu banyak dah. Kurangnya itu banyak. Yang kedua, miskin. Nah, kalau miskin orang yang mendapatkan berpendapat setengah tapi lebihnya tidak memadai. Dapatnya itu ada separuh tapi tidak memadai. Kalau fakir tadi ini memang lebih itulah ya, lebih kere. Nah, itu. Yang ketiga, amil yaitu pengurus zakat. Nah, itu makanya kadang kita itu banyak sekali saya lihat di kampung-kampung itu amil itu mendapatkan hak hamil zakat. Nah, padahal yang namanya amil itu dia ditunjuk oleh pemerintah, diberikan ada SK-nya lah, dapat SK lah dari pemerintah, minimal dapat SK dari dari pemerintah setempat. Jadi kalau yang kejadian di masjid-masjid itu adalah panitia bagiin itu dia dapat, tapi bukan atas nama amil, tapi atas nama fakir atau miskin. Ini ada juga. Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah dulu tuh Pak ya, udah dapat hak amil, dapat juga hak fakir miskin. Kayak motong daging kurban. Motong daging kurban itu kan panitia banyak. Wallahu alam bapak di sini itu di tempat saya itu Pak. Itu kalau pas lagi Idul Fitri, Idul Adha, banyak yang daftar jadi panitia. Ke masjid nggak pernah kelihatan. Tapi ketika jadi panitia motong korban, daftar semuanya. Ada nggak di sini Pak Kiai? Ke masjid nggak pernah kelihatan.
Tapi giliran motong sapi, kambing, jadi kelihatan sok-sok seakan-akan dia yang punya masjid gitu. Dia rajin sholat. Nanti haknya itu ada dua, penitia juga dapat. Panitia panitia motong dapat dua kantong, bagian lain juga dapat dua kantong. Itu aneh-aneh kita ini. Itu ya. Itu kalau amil kita di kampung-kampung itu bukan namanya amil, penitia. Nah, kalau kayak tadi itu kayak zakat. Tapi begini Pak ya, kalau boleh, ketika kita sudah mengeluarkan zakat itu, jangan kita itu merasa fakir atau miskin. Kalau boleh jangan terima. Apalagi ustadz. Ustadz itu kalau boleh jangan nerima zakat fitrah. Kalau zakat mal bagaimana? Zakat mal boleh. Kalau zakat fitrah itu ya, kata Imam Hanafi itu jangan dah. Apa atas nama fisabilillah? Kadang banyak itu di daerah di kampung-kampung itu di atas namakan atas ibnu sabil atau fisabilillah. Jangan. Ya, kalau boleh kita itu kalau ada ya paling berapa liter lah itu. Setelah dibagikan berapa liter itu? Ya, satu kantong kan ya, 2 hari juga habis. Tapi gara-gara nggak kebagian bagian zakat, ribut 2 tahun kita ini. Ya kalau boleh jangan diambil dah. Boleh. Alhamdulillah saya itu bukan miskin. Alhamdulillah saya itu bukan fakir. Walaupun kita begitu fakir, lebih banyak yang keberhak yang lain saja dah. Kira-kira ada nggak begitu di situ? Ada ya? Nah, mudah-mudahan ada ya. Nah, kalau boleh begitu, ya jangan nerima, kita ngeluarin saja. Kalau kita tapi kali dikasih setiap tahun dikasih itu, iya sih enak pas kebagian itu, tapi habis itu kerasa merasa berharap terus tahun ini pengen dapat lagi, iya rasa fakirnya tadi itu. Karena kita menganggap diri kita ini fakir. Kalau boleh jangan nerima. Ya kalau dapat ya, kalau memang ya kalau nggak dapat ya jangan berkecil hati. Tapi kalau dapat juga coba dah bersama yang lain sajalah yang berhak. Yang keempat mu'alaf ya, yang dibujuk hatinya masuk Islam. Itu sekarang mu'alaf itu banyak modusnya juga sekarang. Ya, datang ke masjid itu. Datang ke masjid karena juga saya pernah juga pernah jadi ketipu. Datanglah ke masjid pengen disyahadatkan. Pak Ustadz, saya pengen ini, saya masuk Islam, orang tua saya nguber saya, saya di Uber nggak bisa pulang, terus saya pengen masuk Islam. Ya udah, mau kemana? Saya mau ke Ampulan, mau ini nggak ada ongkos. Akhirnya ikutlah disyahadatkan dulu. Saya di sini syahadatkan dulu. Kita syahadatkan itu. Yang namanya orang masuk Islam kan jamaah senang kan ya. Ketika salaman itu pasti ngepelin, iya kan? Ya, kita kan suka dia. Kadang terharu, masya Allah orang masuk Islam, kita terharu. Habis salaman kan kita ngepelin itu, banyak yang ngepelin. Kadang dapat 5 juta, kadang dapat 7 juta, kadang dapat ini. Ya itu. Ternyata itu kadang modus. Habis itu nyari masjid lagi. Sekarang lagi banyak itu, Pak. Udah ada. Nah itu. Lembuan. Masya Allah.
Ya itu tadi itu mu'alaf. Itu mu'alaf beneran dah. Kalau namanya mu'alaf itu habis dia mu'alaf, ya benar-benar sama seperti kita belajar agama begini, bukan nyari modus. Nah, itu mu'alaf beneran. Ya. Yang kelima riqab, hamba sahaya. Nah, kalau dulu ada hamba sahaya, sekarang nggak ada. Yang keenam gharim, orang yang berutang. Nah, kita pengurus zakat itu nyari tuh warga kita ada nggak yang punya utang yang udah lama, yang belum lunas. Nah, kita catat tuh utangnya. Kadang ada orang yang punya utang nggak berani ngomong. Oh, gedean utangnya. Tapi bukan utang bisnis. Jadi ada pas zakat dia tidak menulis itu dalam itu tentang agama. Jadi mengapa musola, masjid atau misalnya dia itu tahu. Utang dulu, belum ada cara. Utang, ya kalau utang di sini ini utangnya misalnya untuk kebutuhan keluarga. Biasanya kayak pengantin baru tuh kan susah hidupnya, ya kan? Daripada jual kolor, daripada jual celana, daripada jual sepatu kan ya dia ngutang. Ya. Tapi bukan utang atas nama usaha. Ya. Jadi utang yang tanya. Nah, kalau boleh ditanya. Yang ketujuh fisabilillah, yang berjuang di jalan Allah. Nah, yang berjuang di jalan Allah yaitu perang atau itu. Yang ke-8 ibnu sabil, yang dalam perjalanan musafir, nggak ada lagi ongkos untuk perjalanan jauh. Itu boleh kita kasih. Dititipin. Misalnya kayak kita punya masjid itu, ya nanti misalnya tiba-tiba ada orang datang dari mana, tiba-tiba mampir di masjid kita, mau kemana Pak, mau ini beneran itu kan, tapi juga ada modus itu, kayak gitu juga ada modus. Begitu kita keluar dari masjid, Pak saya dari ini, ternyata besok ini lagi. Itu macam-macam orang kita ini ada aja. Ya, itu zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Zakat mal itu berapa sampai zakat mal itu? Terakhir Basrah mengeluarkan, kalau tadi zakat fitri, zakat fitrah, sekarang zakat mal. Zakat mal itu apa yang harus dikeluarkan dari penghasilan ataupun dagangan kita. Berapa penghasilan kita itu? Kalau 85 gram emas itu setara dengan 85 juta lah per tahun. Kalau gaji kita itu 85 juta per tahun setahun, nah itu udah wajib. Berarti kita kalikan 12, sekitar 6 juta 100 sekian dah. 6 juta 100 sekian. Kalau gajinya sebulan 6 juta 100 sekian, nah itu udah wajib zakat. Kalau gajinya 5 juta belum. Nah, itu yang terbaru dari Basnas. Ya. Kalau kita punya gaji, kalau bagaimana kalau gaji nggak tetap? Kalau gaji nggak tetap, umpama bulan pertama dapat 6 juta, bulan kedua dapat 5 juta, bulan ketiga dapat 7 juta, bulan keempat dapat 9 juta, bulan ke-9 dapat 3 juta. Itu juga dihitung tuh sampai setahunnya, misalnya sampai nggak 85 jutaan juga dapat di ituin, ya, dikeluarkan. Berapa persen? 2,5%. Apakah rumah, mobil kita wajib zakat? Enggak, kecuali kalau rumah itu disewakan. Yang disewakan itu apa? Bukan dari nilai rumahnya, tapi dari harga kontrakannya. Punya mobil nih, direntalin, bukan harga mobilnya, tapi setahun itu rental mobil itu dapat berapa. Nah, itu harus itu. Ya.
Boleh nggak kalau saya berzakat sama adik, kakak, abang, mbak? Boleh, lebih bagus. Dapat dua, satu ada hubungan zakat, yang kedua ada hubungan silaturahim. Ya, kita itu sebenarnya harus sama saudara dulu, lebih bagus sama saudara dulu zakatnya. Ya, kadang kita itu kalau ada yatim piatu, ada sumbangan yatim piatu, kita itu kadang ini lebih gede-gedean. Tapi ketika saudara minta tolong, Ustaz udah pernah ditolong, ngutang minjam uang nggak pernah dipinjam lagi. Kadang gitu-gitu juga ada ya, udah ditolong ya kan, minjam utang nggak bayar, astagfirullah. Ya itu kan boleh selama saudara kita itu bukan kita mengasih makannya sehari ini, bukan dari kita itunya, ya itu. Jadi masih banyak pembahasan karena waktu sudah habis. Kita cukupkan dari sini. Ada pertanyaan? Ya Allah, enggak itu. Ustaz, Ya. Ayah. Ada Juga yang berpendapat ini kan ulama besar ya, orang yang berpendapat itu kalau kita punya penghasilan tetap, contoh kita punya pensiunan dolar 4 juta, memang al nisabnya kita dalam 1 tahun itu tidak mencapai di standar gram emas tadi. Kita contohnya hanya sampai 50 juta, tapi kita tetap mengeluarkan 2,5 juta, kita 2,5%, kita niatkan untuk zakat mal, itu boleh atau tidak? Ya. Dalam artian untuk kita lebih membersihkan harta benda kita yang kita miliki. Kalau tadi zakat, patokan zakat itu kan tadi segitu ya, 85 gram emas itu tadi itu, atau 85 juta. Itu penghasilan kan ya, atau barang dagangan kita. Ya segitu, kalau nyampe segitu ya wajib zakat. Tapi kalau kita pengen keluarin, ya saya dapat nih salam setahun itu 70 juta. Nah, ataupun gaji sebulan itu dapat 5 juta, pengen dikeluarin, boleh, namanya infak. Nah, bukan kategori zakat. Bukan. Zakat itu kan memang udah penghasilannya wajib ya. Nah, wajib itu. Ya, makanya Allah itu hebat banget Pak RW. Kalau memang udah kuat, wajib. Kalau udah banyak, wajib. Tapi kalau masih ecek-ecek, ya udah. Istilahnya begitu kan ya. Kalau kita sholat, kalau kuat berdiri. Kalau nggak kuat berdiri ya duduk. Nah gitu. Zakat juga begitu. Kalau belum nyampe, nyampenya segini nih. Nah, kalau sholat berdiri ya, kalau kuat berdiri gitu. Zakat juga begitu. Kalau zakatnya segini. Kalau sampai segitu ya, ya itu. Jadi kalau jatuhnya seperti itu, ya. Tapi kebutuhannya ini, kebutuhan kehidupannya ini mencapai 7 juta, sisanya 1 juta. Itu habis tuh. Maka tahun ini kan awal misalnya profesi. Tapi dirinya ada, hanya hitungan angka aja. Mungkin semua banyak di sini juga ada. Penghasilannya itu saya kayak 5 juta, terus per tahun ini 20 juta. Tetapi uang 20 juta itu nggak ada buktinya. Itu luar biasa. Itu tidak dijaga, ini sudah kok. Apabila mendapat uang itu terima, maka sudah bukan banyak, bukan ini, bukan zakatnya. Zakat ini adalah perempuan hawa tahun profesi itu, makanya disebut zakat karena sudah disobi bukan saja. Nah itu zakatnya habis semua. Habis semua. Sedangkan perhitungannya mendapat per bulan, dihitungnya per tahun. 89, 6. Nah itu udah nyampe. Barangnya nggak ada, dan itu nggak ada. Itu ada di sini banyak, termasuk contoh ini mendapatkan uang, terus dia beli mobil, uang merupakan sebuah mobil, zakat itu
Termasuk mobilnya sudah ada, tapi mobil itu mobil mati, bukan mobil untuk usaha rental, mobil baru. Belinya awalnya punya duit, terus dibeli mobil. Ini 250 juta. Wajib zakat enggak? Uang yang pertama sebelum beli mobil. Ya. Kalau memang penghasilannya itu sesuai dengan kita kepatokan ini ya, patokan dari apa hukum. Kalau hukum asalnya segitu, walaupun nanti ketika dalam penggunaannya ini ala habis nggak kesisa gitu ya, berarti kan gede pasak daripada tiang. Nah itu zakatnya tetap wajib, tetap wajib. Walaupun apa namanya itu yang tersisanya itu buat zakat, ya tersisanya itu buat zakat, kan zakat nggak banyak banget. Misalnya itu kalau 6 juta berapa 2,5%? 6 juta 2,5% berapa Pak? 6 juta 2,5%. Hah? Berapa? 250. Lah iya kecil banget. Yang tadi kan sisa 1 juta itu, ya kan? Ini kan orang kita ini pintar juga, karena nggak mau ngeluarin zakat, ya. Oh, saya bayar utang dulu, pulang ini dulu, dulu. Ya, enggak juga begitu. Hak Allah juga harus dikeluarkan. Kan nggak gede 2,5% itu kan ya. Kalau 10 juta berapa? 2. Nah iya, kecil amat kan? Gitu. Setahun ya kan? Sebulan. Hah? Lah iya. Nah, jadi kenapa enggak apa namanya? Kayak tadi tuh khud min amwalihim shadaqah, ambil dari Allah udah pernah ambil dari harta kamu itu, dari harta mereka itu sebagai sedekah, sebagai zakat. Nah, kalau boleh aja nggak dikeluarin, tapi nanti ujung-ujungnya kayak gitu. Allah ngambil paksa, Allah ngambil paksa. Nah, Allah ambil paksa. Ambil paksanya itu tadi. Tiba-tiba ditangkap KPK. Nah, itu diambil paksa itu. Hilang kan semuanya. 271 triliun. Itu dia ambil paksa kan dia. Nah, ini ngeri-ngeri sedang. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, puasa kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena besok kita mau insyaallah kalau Rabu ya. Rabu paling Idul Fitri, mudah-mudahan Rabu apa Selasa? Rabu kerewe. Saya lihat kemarin itu insya Allah Rabu Pak. Amin. Jadi sama ya. Hasil astronomi, hasil penelitian dari astronomi itu insya Allah bareng. Hampir sama ya. 5%. Iya. 5 derajat lebih. Ya, sebagai penutup, di mana Ustadz Maher banyak menyampaikan dari ta'lim ini, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau memang itu baik dari Allah, tapi kalau itu yang salah dari mulut saya sendiri, mudah-mudahan menjadi ibrah buat saya, buat kita semua, pelajaran buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon lahir dan batin. Insyaallah nanti kita ketemu lagi beberapa minggu habis lebaran lagi ya. Nanti ya, ini diinformasikan lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah warzuqna fahman nabiyina ilhama malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.